Salam, perkenalkan nama saya Eko Pujiantoro, mahasiswa semester 4 dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0544540119 dari UP PJJ Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat satu buah video praktek dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan soal sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website yang sama seperti tugas 1 kemarin, cuma di sini bedanya kita lebih menerapkan aplikasi website ini berbasis Vue.js sebagai framework, di mana data yang dibutuhkan tidak diambil melalui database tetapi melalui file JS sebagai dummy data yang kita dapati dari ini. Ini file JS-nya. Terus kita diminta untuk mengembangkan dua halaman website. Yang pertama halaman stok bahan ajar, yang kedua halaman tracking DO. Ini struktur foldernya seperti ini. Coba kita buka seperti ini. Ada index HTML. Di sini saya membuat login HTML, stok HTML, tracking, file CSS yang isinya style CSS, dan folder JS isinya ada stock up.js dan track up.js. Coba kita login. Untuk yang halaman stok ini menampilkan stok bahan ajar, bisa bentuk tabel ataupun list, yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Ada kode mata kuliah, kode UT daerah, lokasi rak, jumlah stok, dan seterusnya. Nah, di sini ya, kode mata kuliah, kategorinya, PPJJ-nya, lokasi rak, stoknya, statusnya, ada catatan juga sesuai ya. Ini kalau di kodenya adalah yang ini data dari bahan ajar ini. Terus ada lagi terdapat fitur untuk mengedit stok. Untuk mengedit stok itu di ini di edit stok. Di sini ya, edit stok. Stoknya bisa kita ganti. Berubah ya stoknya. Terus ada lagi terdapat fitur untuk melakukan filter. Untuk melakukan filter itu maksudnya yang ini. Nah, ini filter, ada pilih PPJJ, urutkan berdasar, ataupun reset filter, ataupun menampilkan yang menipis atau kosong. Di kodenya adalah ini filter. Nah, di filter tadi terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, mata kategori, berarti maksudnya yang ini. Nah, ini ada filter berdasarkan UT daerahnya dan kategori. Muncul ya. Terdapat filter hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety atau jumlah stok kosong. Maksudnya ini. Kita pilih dulu. Nah, ini maksudnya hanya menampilkan yang nipis atau kosong. Jadi bisa digunakan untuk reorder lagi untuk indikatornya. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, harga. Maksudnya di sini. Nah, ini untuk judul. Nah, berdasarkan judulnya, terus jumlah judul ini berdasarkan judulnya, jumlah berdasarkan jumlahnya, harga ini berdasarkan
harganya dari yang murah sampai termahal. Terus terdapat fitur filter yang dapat diset ulang. Ya, jadi diset ulang yang ini ya. Nah, ini akan kembali lagi ke tampilan awalnya tadi. Terus terdapat fitur tidak perlu recompute kembali. Nah, ini berarti di sini saya menggunakan V4, vModel, V4 pengulangan. Terus yang lanjutnya mengimplementasikan dependent option, seperti misalnya ketika memilih filter stok bahan ajar UT, baru akan muncul filter kategori mata kuliah. Di sini ya. Ini tadi harus milih UT dulu sehingga ini dapat dipilih. Jika tidak memilih ininya dulu, maka kategori tidak bisa dipilih. Di sini pilih dulu, terus kategorinya bisa dipilih. Oke. Lanjut, menampilkan status dari stok bahan ajar. Jika statusnya aman, maka aman. Jika statusnya menipis, warning. Yang aman tadi warnanya hijau, yang warning warnanya orange, dan jika kosong warnanya merah. Jadi, nah ini ya. Ini di codingannya adalah ini di codingannya adalah ini ya, status stoknya di sini. Terus terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Nah, untuk menambahkan di sini add item ini. Selain menambahkan juga bisa mengedit ataupun menghapus. Nah, ini ya, tambahkan. Coba kita menambahkan. Berhasil ditambahkan ya di sini. Stoknya menipis, bisa diedit juga. Stoknya bisa berubah karena indikatornya tadi adalah 10. Jika 10 aman, jika di bawah itu menipis, jika 0 maka kosong. Ya, coba kita tampilkan. Nah, jika muncul kan menipis ataupun kosong. Oke. Setelah itu kita masuk ke halaman 2, yaitu tracking. Halaman tracking ini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru. Yang field yang harus diisi adalah nomor DO ini yang tergenerate otomatis. Nomornya terdiri dari DO, tahun ajar, dan sequence number. Nah, ini DO, tahun ajar, dan sequence number. Ini di codingannya adalah yang nah ini terdapat fitur auto generate yang terdiri dari tahun, nomor DO, tahun, dan juga auto generate-nya tadi. Misal saya untuk data yang ini didapati dari data bahan ajar ya. Ini, nah saya telah menambahkan untuk nama saya di sini sehingga muncul di trackingan ini. Nah, kalau saya ingin menambahkan yang baru, coba saya tambahkan. Nah, maka muncul di sini paling bawah ini untuk menambahkan baru. Untuk untuk yang baru ini tadi, auto generate akan bertambah 1 ya. Jadi ini otomatis ya. Dari DO, tahunnya, dan
sequence numbernya ini otomatis bertambah jika terus menambahkan. Ini diisi manual sudah tadi, nama juga, ekspedisinya ya, paket bahan ajarnya yang ini, terus tanggal kirimnya yang ini, terus total harganya yang ini tadi. Coba sekali lagi kita tambahkan. Nah, ini maksudnya total harga yang ada di sini ya. Maka berhasil ditambahkan dan nomornya ini akan otomatis tambah ya di nomor sequence numbernya ini jadi 5. Ya, cukup sekian penjelasan dari video saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatian dari teman-teman dan juga dosen pengampu saya ucapkan banyak terima kasih.